Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi la yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha Al-Mujalladus Tsani, jilid yang kedua. Dan di pertemuan kali ini pertemuan kita yang keempat dalam bahas kitab ini. Di pertemuan kali ini kita masuk di halaman ke-8 ya. Pembahasan yang ada di halaman ke-8. Sebelumnya telah kita jelaskan terkait dengan pembahasan inna, sedikit tentang pembahasan inna, bahwasanya inna itu dia bisa bersambung dengan dhamir. Dia bisa bersambung dengan dhamir. Sebagaimana yang telah berlalu di halaman ke-7, tepatnya di pembahasan ketiga, di tamarin yang ketiga. Beliau mengatakan ta'ammal ma yali, perhatikanlah apa-apa yang berikut ini. Di situ bisa inna ditambah dengan huwa menjadi innahu, inna ditambah dengan hiya menjadi innaha, inna ditambah dengan anta menjadi innaki, dan seterusnya. Sekarang pembahasan kita ada di halaman ke-8. Pembahasan ada di halaman ke-8. Baik, sebelum kita masuk di pembahasan ke-8, ini ada pembahasan penting yang mesti dijelaskan menggunakan papan tulis. Ya. Pembahasan yang mesti dijelaskan pakai papan tulis ini terkait dengan pembahasan mubtada dan khobar. Pembahasan yang dinamakan mubtada dan khobar. Nah, ini penting sekali ya. Pembahasan mubtada dan khobar ini adalah pembahasan yang sangat penting. Kalau kita membahas pembahasan inna, maka kita harus mengenal dulu di sana ada pembahasan yang dikenal dengan mubtada dan khobar. Yang pertama adalah mubtada. Mubtada ini ya, definisi singkatnya adalah dia adalah isim di awal kalimat. Nah, ini adalah mubtada. Adapun khobar, ini yang pertama ya. Ini yang kedua. Khobar dia adalah isim yang datang untuk menyempurnakan makna dari mubtada. Baik, ini adalah mubtada dan khobar dari pembahasan yang sebenarnya banyak sekali kita lewati dalam percakapan di ad-darsul awal ini antara Hashim dan al-mudarris. Seperti contohnya misalnya ya, contoh, ini contoh ya. Contoh kalimat mubtada dan khobar. Nah, ini ada contoh. Contoh kalimat mubtada dan khobar. Yang pertama, Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Kemudian yang kedua, contoh kedua.
Fatimatu tabibatun. Fatimatu tabibatun. Yang ketiga di buku. Yang ketiga Hamidun mutazawwijun. Ini ada 3 contoh mubtada dan khobar. Kita lihat dulu definisi yang singkat tadi telah dijelaskan. Mubtada adalah isim di awal kalimat. Kamu perhatikan, ini ada kalimat, contoh nomor 1, al-mudarrisu jadidun. Isim di awal kalimatnya mana? Al-mudarrisu. Artinya, guru itu, kada alif lamnya ya, jadi ditambahkan itu. Guru itu jadidun. Adalah guru yang baru. Sekarang perhatikan, saya hilangkan jadidun, tinggal al-mudarrisu misalnya. Guru itu masih gamblang. Guru itu, kenapa guru itu? Butuh penjelasan. Ternyata datangnya khobar. Sebenarnya khobar ya, isim yang datang untuk menyempurnakan makna mubtada. Al-mudarrisu ini nggak akan sempurna maknanya kecuali datang berita, yaitu khobar yang menjelaskan tentang si guru itu. Ternyata si guru itu jadidun. Dia adalah guru yang baru. Dia adalah guru baru. Ini perhatikan. Mubtada itu asalnya marfu, yaitu dhammah dia, al-mudarrisu. Makanya kita katakan, Ustadz, kenapa isim di awal kalimat itu pasti al-mudarrisu? Nggak boleh al-mudarrisa, al-mudarrisi. Jawabannya kembali kepada kaidah asal. Isim itu asalnya dia adalah marfu, dhammah, al-mudarrisu. Nanti dia jadi al-mudarrisa kalau ada sebab. Nanti dia jadi al-mudarrisi kalau ada sebab. Kalau tidak ada sebab apa-apa, al-mudarrisu. Sudah, dan memang mubtada itu pasti dia marfu. Ya. Yang kedua, khobar. Ini juga jadidun. Khobar itu juga sama marfu dan dia dhammah. Jadidun, nggak boleh jadidin, nggak boleh jadidan. Jadi pada asalnya jadidun. Nanti kalau jadidan kecuali ada sebab. Sama juga jadidin kalau ada sebab. Sudah ya, ini mubtada dan khobar. Contoh yang kedua, Fatimatu tabibatun. Fatimah ya, tabibatun adalah seorang dokter. Kalau dia laki-laki kan tabibun. Kalau di sini misalnya Muhammadun tabibun, tapi karena Fatimatu tabibatun, pakai tak marbutah di sini. Fatimah adalah seorang dokter. Mana isim di awal kalimat? Fatimah. Mubtada harus marfu dengan dhammah. Makanya tu, nggak boleh ta, nggak boleh ti. Yang kedua, tabibatun. Inilah yang menyempurnakan makna si Fatimah. Kenapa si Fatimah? Oh, ternyata dia adalah seorang dokter. Jadi dokter ini namanya khobar. Perhatikan, isim yang datang untuk menyempurnakan makna dari mubtada. Maka ini tabibatun, dia menyempurnakan tentang si Fatimah. Orang nggak paham si Fatimah kenapa, kecuali datanglah khobar ini. Baik, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, Hamidun. Bisa dilihat di sini. Hamidun mutazawwijun. Hamidun mutazawwijun. Sekarang perhatikan. Hamidun mutazawwijun. Hamid adalah seorang yang mutazawwij. Mutazawwij itu apa artinya? Sudah menikah. Jadi orang Arab mengistilahkan orang yang sudah menikah itu mutazawwijun. Ya, mutazawwijun. Si Hamid adalah orang yang sudah menikah. Ternyata si Hamid ini sudah menikah. Jadi sudah menikah ini dia adalah khabar, menyempurnakan makna tentang si Hamid tadi. Berarti Hamidun ini dun. Kenapa dun? Sebagai mubtada. Kemudian mutazawwijun, kenapa jun? Kenapa bukan jin, bukan jan? Sebagai khabar. Khobar itu harus marfu. Baik, ini istilahnya apa namanya? Dia adalah dua isim, mubtada dan khobar yang memang kedudukan kedua ini harus Paham sampai sini nih? Paham ya? Sekarang perhatikan. Setelah kita paham ini saya hapus sedikit ya. Saya hapus sedikit. Kita hapus. Tadi mubtada apa? Isim di awal kalimat. Adapun khobar, isim yang datang untuk menyempurnakan makna dari mubtada. Sudah.
Setelah kita paham tentang mubtada dan khobar, yang kedua kita akan membahas terkait dengan inna. Inna. Inna, ya, ini kalau terjemahkan artinya sesungguhnya. Sesungguhnya. Datang untuk, dia datang untuk menguatkan. Ya, dia datang untuk menguatkan. Sudah. Dan dia beramal. Apa amalnya? Ada dua. Satu, menasab mubtada. Menasab mubtada yang asalnya adalah marfu. Sudah? Dan menasab mubtada yang asalnya adalah marfu sebagai isimnya. Nah, ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua yaitu merofa khobar sebagai khobar inna. Sudah ya? Sekarang perhatikan ya. Ini ada dua ketentuan untuk inna. Yang pertama untuk pahami dulu, inna artinya sesungguhnya. Kalau ada inna, maka itu artinya sesungguhnya. Datang untuk menguatkan sesuatu. Kalau ada sesungguhnya kan itu berarti betul-betul sungguh perbuatan itu memang benar ada. Sudah. Kemudian perhatikan, dan dia beramal. Artinya kalau ada inna, dia itu membuat isim yang datang setelahnya itu berubah. Ya. Asalnya kan tadi contoh pertama apa? Al-mudarrisu jadidun. Nah, asalnya kan al-mudarrisu jadidun, guru itu baru. Asalnya seperti ini kan? Mana mubtada'nya? Al-mudarrisu. Mana khabarnya? Jadidun. Kita masukkan inna. Ya, kita masukkan inna. Sama dengan kalau masuk inna menjadi inna sekarang perhatikan. Coba perhatikan, dia beramal. Apa amalnya? Menasab mubtada. Ini mubtada nih, al-mudarrisu. Asalnya al-mudarrisu, tapi ketika ada inna, maka dia menasab mubtada yang asalnya adalah marfu. Asalnya mudarrisu. Karena ada inna, langsung beramal dia. Menjadilah al-mudarrisa. Menjadi baris atas. Ya, menjadi mansub. Menasab mubtada yang asalnya adalah marfu sebagai isimnya. Dan dirubah namanya, bukan lagi mubtada. Jadi ini al-mudarrisa, dia menjadi mansub karena ada inna. Dan namanya bukan mubtada lagi. Tadi di atas al-mudarrisu mubtada. Ketika masuk inna, namanya berubah menjadi isim inna. Makanya kita katakan di sini sebagai isimnya, yaitu isimnya inna. Maka di sini kita katakan al-mudarrisu bukan mubtada. Al-mudarrisu adalah isim inna. Saya catat ya. Isim inna.
Sudah. Al-mudarrisu sebagai isim inna. Kemudian jadidun, asalnya jadidun ini apa? Ini kan al-mudarrisu mubtada. Jadidun khobar kan? Ketika masuk inna, al-mudarrisu berubah menjadi isim inna, dan dia bukan lagi marfu tapi mansub. Barisnya baris atas lagi, bukan baris depan, bukan baris bukan dhamma, tapi barisnya baris atas menjadi mansub al-mudarrisa. Sekarang jadidun tetap jadidun. Di atas juga jadidun, tapi jadidun di atas dia khobar untuk mubtada. Sementara di bawah dia tetap marfu, tetap dhammah sebagai khobar juga, tapi khobar bukan untuk mubtada, tapi dia khobar untuk isim, untuk khobar untuk inna. Maka kita katakan jadidun khobar. Dia tetap khobar, tapi khobarnya inna. Paham? Sudah. Perhatikan lagi. Asalnya al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Mana mubtada? Al-mudarrisu. Mana khabar? Jadidun. Sudah. Masukkan inna. Kan al-mudarrisu jadidun, guru itu baru. Kita mau tambahkan inna, mau lebih menguatkan. Sesungguhnya guru itu baru. Masukkan inna. Menjadi innal mudarrisa jadidun. Sesungguhnya guru itu baru. Ada kalimat sesungguhnya. Ketika masuk inna, langsung dia beramal. Amalannya apa? Satu, menasab mubtada yang asalnya adalah marfu sebagai isimnya. Asalnya marfu, al-mudarrisu. Masuk inna menjadi al-mudarrisa. Langsung seketika dia mansub jadi baris atas. Ya, langsung menjadi mansub, menjadi fathah, menjadi al-mudarrisa. Kalau tanya Ustadz, kok berubah ini? Al-mudarrisu jadi al-mudarrisa. Iya, karena al-mudarrisa kemasukan inna. Intinya kalau ada inna, pasti setelahnya adalah mansub. Dan mansubnya bukan lagi mubtada. Kalau tadi marfu di atas, al-mudarrisu mubtada. Tapi ketika dia mansub, dia menjadi isimnya si inna. Maka kita katakan al-mudarrisa isimnya si inna. Kalau tanya kenapa al-mudarrisu jadi al-mudarrisa ketika masukkan inna? Karena ketika al-mudarrisu mubtada, ketika menjadi innal mudarrisa, kemasukan inna, dia menjadi isimnya si inna. Dan kalimat yang datang setelah al-mudarrisa, jadidun, tetap menjadi jadidun, tetapi dia menjadi khabarnya inna, bukan khabarnya si mubtada. Kalau ini kan jadidun di atas, khabarnya untuk mubtada. Tapi kalau di sini, dia menjadi khabarnya untuk si, ini jadidun yang ini khabar untuk si inna. Paham toh? Ini contoh pertama. Contoh kedua, supaya lebih paham lagi. Contoh kedua, yaitu apa? Fatimatu tabibatun. Fatimatu tabibatun. Fatimah nama orang. Si Fatimah tabibatun adalah seorang dokter, seorang dokter perempuan. Mana mubtada? Fatimah. Mana khabar? Tabibatun. Sekarang perhatikan, kita masukkan inna. Masukkan inna. Sama dengan, ayo semuanya, inna tu, ketika kemasukan inna menjadi inna Fatimata. Fatimatu yang di sini di atas Fatimatu, ketika kemasukan inna, gara-gara ada inna menjadi Fatimata. Sudah? Tabibatun. Di sini tetap. Tetapi di sini Fatimah mansub sebagai apa? Isim inna. Adapun tabibatun yang asalnya dia di atas adalah khobar, ketika dia datang setelah isimnya inna, maka tabibatun berubah menjadi khobarnya si inna. Jelas toh? Yang mana? Yang tabibatun tetap, tapi namanya aja berubah. Asalnya Fatimatu tabibatun. Si Fatimah adalah seorang dokter. Asalnya si tabibatun ini dia khobar untuk mubtada. Tapi ketika ada inna, maka dia tabibatun berubah menjadi khobar untuk khobarnya si inna. Dan Fatimata isimnya si inna. Selesai. Contoh ketiga. Hamidun
Mutazaw mutazawwijun. Hamidun mutazawwijun. Si Hamid adalah seorang yang sudah menikah. Baik, ini susunan mubtada khabar enggak nih? Hamid sudah menikah. Kan berita kan? Memberitakan bahwa si Hamid ternyata beritanya dia sudah menikah. Sekarang perhatikan. Mana mubtada? Hamid. Mana khabar? Mutazawwijun. Kita mau lebih menekankan, tambahkan inna supaya kalimatnya sesungguhnya si Hamid sudah menikah. Maka masukkan inna. Inna. Menjadi apa? Ayo. Inna. Langsung setelah inna Hamidun jadikan mansub menjadi Hamidan. Begini tulisannya kalau Hamidan. Kalau dia mansub harus tambah alif. Asalnya kan Hamidun tidak ada alifnya. Tapi ketika mansub Hamidan. Nah, ini supaya orang tahu. Karena nanti kalau dalam harokat gundul, kan dia begini tulisannya. Nah, ini kan tidak ada harokatnya begini. Nah, jadi orang tahu, kalau tidak ada halif, orang akan memungkinkan untuk membaca Hamidun atau Hamidin. Ya kan? Tapi ketika dikunci dengan alif, ini nggak ada tawar-menawar. Pasti Hamidan. Paham ya? Itu kaidah dalam membaca kitab gundul nanti. Hamidan. Inna Hamidan. Kenapa bisa Hamidan? Tadi di atas Hamidun. Karena ada inna. Kembali ke tugasnya si inna. Satu, menasab mubtada yang asalnya adalah marfu sebagai isimnya. Jadi, Hamidun asalnya mubtada dihapus. Dia bukan lagi mubtada. Tapi dia berubah menjadi mansub dan dia menjadi isim si inna. Menjadi Hamidan berarti isim si inna. Sudah, mutazawwijun menjadi apa? Hah? Mutazawwijun. Tetap. Dia tetap mutazawwijun. Tapi mutazawwijun yang di atas ini sebagai khabar untuk Hamidun, mubtada. Tapi ketika mutazawwijun yang di bawah, dia menjadi khabar untuk si inna. Khabar inna. Baik, selesai. Ayat 3 contoh tentang pembahasan inna dan juga apa? Dan juga isim dan khabarnya si inna yang telah dijelaskan. Baik, jadi jelas ya. Kesimpulannya apa? Inna itu artinya apa? Sesungguhnya. Dia datang untuk apa? Menguatkan. Dia datang untuk menguatkan. Kalau dia masuk kepada mubtada dan khabar, dia hapus hukum mubtada dan khabar. Asalnya mubtada itu marfu ya, sebagai mubtada, dan setelah mubtada itu ada khabar yang marfu juga sebagai khabar untuk mubtada. Tapi ketika kemasukan inna, maka semua mubtada ya akan dihapus, bukan lagi mubtada, namanya isim inna. Dan dia marfu menjadi isim inna mansub. Adapun khabar tetap marfu juga, sama-sama marfu, sama-sama ini tabibatun, mutazawwijun, jadidun, tapi namanya bukan lagi khabar mubtada, tapi namanya adalah khabar inna. Baik, untuk lebih paham lagi, kita masuk dalam pembahasan yang ada di halaman ke-8. Silakan perhatikan latihan yang kelima, yaitu at-tamrinul khamis. Latihan kelima, antum lihat ya. Iqra, silakan dirahkati. Iqra al-amthilata al-atiyata. Itu karena iqra sukun, al-atiyah juga sukun, alif lamnya, maka diharokati iqra-nya menjadi iqra'il. Iqra'il amthilatal atiyata. Ya, perlu antum pahami, setiap ada perintah fi'il amr, setelahnya pasti mansub. Ya. Setelahnya pasti mansub. Sebagai apa? Sebagai apa? Maf'ulun bihi, objek. Ya, bacalah. Apa yang dibaca? Al-amthilah. Contoh. Ya kan? Al-atiyah yang akan datang. Berarti bacanya apa? Iqra'il amthilatal atiyata. Bacalah contoh yang akan datang. Al-amthilah itu artinya contoh-contoh. Bacalah contoh-contoh yang akan datang berikut ini. Baik, kita disuruh baca aja ini. Disuruh membaca. Silakan dibaca. Akh Rizki, yang pertama, baca nomornya. Al-awwal. Baca dulu nomornya. Al-awwal. Iya. Ayo baca.
Ya, al-mudarrisu jadid. Ayo semuanya coba ikuti. Al-awwal. Al-awwal. Jadi setiap lihat nomor satu, bacanya al-awwal ya. Biasakan dibaca supaya nanti kita tahu. Kemudian, berikutnya. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Ya, artinya apa Rizky? Ya, guru itu baru. Mana mubtada? Al-mudarrisu. Mana khabar? Jadidun. Yang kedua, as-sani. Baca Iksat. Iya. Fatimatu Habibatu. Iya, baik. Semuanya ikuti. As-sani. As-sani. Fatimatu tabibatu. Fatimatu tabibatu. Fatimatu Habibatu. Ya, baik, artinya apa Ihsan? Artinya Fatimah adalah seorang dokter. Ya, Fatimah adalah seorang dokter. Mana mubtada Ihsan? Fatimah Kenapa dia mubtada? Karena dia isim di awal kalimat. Kemudian tabibatun sebagai apa? sebagai khobar. Khabar. Khabar untuk apa? Mubtada. Dia khabar untuk mubtada, yaitu Fatimah. Khabar untuk si mubtada yaitu Fatimah. Baik, karena dia datang untuk menyempurnakan makna si Fatimah itu. Kenapa si Fatimah itu? Oh, ternyata dia adalah seorang dokter. Paham ini ya? Yang ketiga, Pak Syarwan. As-salis. Iya. Panjang hanya. Hamidun. Iya, baik. Semuanya ikuti. As-salis. As-salis. Yang ketiga, Hamidun mutazawwijun. Hamidun mutazawwijun. Ya. Ini apa artinya Pak Syarwan? Iya, Hamid adalah seorang yang sudah mutazawwij. Jadi kalau kita nanya nanti ya, apakah kamu sudah menikah? A anta mutazawwijun? Apakah kamu sudah menikah artinya? Baik, maka kita katakan na'am ana mutazawwijun. Iya, saya sudah menikah. Kalau belum, la. Ya. Ana lam atazawwaj. Saya belum menikah misalnya. Baik, sekarang perhatikan. Hamidun mutazawwijun. Hamidun sebagai apa Pak Syarwan? Mubtada. Kenapa dibilang mubtada? Karena isim di awal kalimat. Kemudian mutazawwijun. Kenapa mutazawwijun dibaca jun, bukan jan, bukan jin? Jawabannya karena dia khabar. Khabar itu kaidahnya dia harus marfu. Khabar untuk apa dia? Untuk si Hamid. Khabar untuk si Hamid. Khabar mubtada. Mana mubtadanya? Si Hamid. Sekarang kita lihat proses ketika dia kemasukan inna. Lihat semua di bukunya. Ini saya sudah paparkan di papan tulis supaya lebih mudah sebelum kita masuk. Jadi kalau sudah paham di papan tulis, insya Allah di buku lebih paham lagi. Perhatikan, asalnya kan al-mudarrisu jadidun. Ketika dimasukkan inna, menjadi innal mudarrisa. Coba antum bulatin di situ. Al-mudarrisa. Dikasih kode tanda bulat di harokat al-mudarrisa. Sudah? Berubah kan? Asalnya mudarrisu kan? Ada inna berubah menjadi al-mudarrisa. Langsung berubah. Karena memang si inna ini punya efek kuat dia berubah. Ya, itulah amalan dia memang. Kalau masuk dia berubah orang. Ya sama kalau misalnya ada orang yang dia suka berbuat kebaikan, masuk di tempat keburukan, berubah tempat buruk menjadi baik. Atau ada orang yang punya sifat buruk, masuk di tempat baik, merusak orang-orang yang baik. Jadi buruk semua. Itu namanya efek kemasukan sesuatu. Kamu perhatikan, innal mudarrisa jadidun. Jadidunnya tetap salah. Tapi tadi yang saya sudah tekankan bahwa kalau dia sudah kemasukan inna, hukum mubtada dan khobar itu dihapus. Sudah bukan lagi mubtada dan khobar namanya. Sudah berubah. Al-mudarrisa yang asalnya mudarrisu sebagai mubtada, ketika kemasukan inna, innal mudarrisa, al-mudarrisa di situ namanya bukan lagi mubtada, tapi namanya adalah isim inna. Marfu atau mansub? Mansub. Makanya harokatnya baris atas. Kalau mansub itu dia baris atas. Kemudian jadidun itu bukan lagi khobar mubtada. Walaupun tetap jadidun, sama. Nggak ada perbedaan. Tapi namanya adalah khobar untuk si inna. Khobarnya inna. Bukan lagi khobar mubtada, yaitu khobarnya al-mudarrisu. Bisa dipahami ini? Abu Khadijah bisa? Paham ya? Baik, yang kedua, contoh yang kedua kita lihat. Ya, Fatimatu tabibatun. Fatimah adalah seorang tabibah, seorang dokter. Ketika kemasukan inna menjadi inna Fatimata tabibatu. Apa artinya inna tadi? Sesungguhnya. Fatimata. Kenapa baris atas ini Abu Abdurrahman?
Karena kemasukan inna. Jadi apa dia? Isim, menjadi isim mansub. Isimnya inna. Asalnya kan tabibatun. Ya, dia sebagai afwan, inna Fatimata. Fatimata yang saya tanya ya. Fatimata. Kenapa dia menjadi mansub? Karena dia kemasukan inna. Menjadilah Fatimatu yang asalnya mubtada menjadi Fatimata sebagai isim inna. Yang lagi dibilang mubtada karena sudah berubah. Hukumnya, namanya pun sudah berubah. Baik. Kemudian tabibatun. Tabibatun ini kenapa dia tun? Jawabannya dia sebagai khobar. Khobar untuk siapa? Ketika belum kemasukan inna, maka dia khobar untuk Fatimatu. Tapi ketika kemasukan inna, dia khobar untuk si inna. Walaupun namanya khobar, namanya berubah. Untuk lebih menguatkan lagi, contoh ketiga. Hamidun mutazawwijun. Si Hamid telah menikah. Masukkan inna, menjadi inna hamidan mutazawwijun. Baik, hamidun jadi hamidan ketika kemasukan inna. Maka hamidan namanya apa? Isim inna mansub. Ya kan? Dia bukan lagi marfu. Kalau tadi hamidun mubtada marfu. Tapi ketika masukkan inna hamidan, ya, menjadi hamidannya isim inna mansub. Kemudian mutazawwijun, tetap mutazawwijun, tapi namanya berubah. Asalnya mutazawwijun pada contoh hamidun mutazawwijun, maka mutazawwijun di situ sebagai khabarnya mubtada, yaitu si Hamid. Tapi ketika kemasukan inna hamidan mutazawwijun, maka pada contoh yang kedua ini, maka mutazawwijun di situ dia marfu, tapi bukan sebagai khabar untuk mubtada, yaitu si Hamid. Tapi dia adalah khabar untuk si inna. Paham ini? Paham semua? Bisa dijelaskan ke orang. Ya gampang sekali, tinggal jelaskan saja. Inna itu membuat mubtada menjadi marfu. Dan khobarnya mubtada dirubah menjadi khobarnya si inna. Selesai perkara. Tinggal datangkan contoh sebagaimana yang beliau datangkan 3 contoh di sini. Baik, untuk menguji pemahaman kita langsung beralih saja ke dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu tamrin yang ke-6. Silakan semuanya memperhatikan tamrin yang ke-6 itu adalah sesuatu yang akan menjadi ujian bagi kita. Apakah kita itu paham atau tidak ya? Apakah kita paham atau tidak seputar materi yang dibahas. Sekarang perhatikan. Adkhil inna. Harokati dulu, baru nanti diterjemahkan. Adkhil inna, diharokati harokat-harokat yang tidak tahu saja. Kalau sudah ada harokatnya, nggak perlu lagi diharokati. Atau sudah tahu, misalnya ini ya, adkhil inna ala. Nggak perlu lagi harokati ala. Kan sudah biasa. Adkhil inna ala al-jumali. Al-jumali, huruf lamnya nggak usah diharokati. Kan sudah tahu, ala itu huruf jar. Nah, jadi kita harus hemat-hemat tinta pulpen juga. Supaya tidak terlalu banyak dihabiskan. Al-jumali alal jumali al-atiyati. Sudah? Nah, kalau ada kalimat al-atiyah itu, harokatnya tati itu ikut sebelumnya. Kalau di sini kan alal jumali, berarti al-atiyati. Kalau di atas yang kelima, iqra al-amthilata al-atiyata. Kenapa al-atiyata? Karena sebelumnya al-amthilata. Pokoknya al-atiyah ini ngikut aja dia, ikut sebelumnya. Kalau mau tahu apa harokat al-atiyah, selalu ngikut ke sebelumnya. Karena dia datang pasti selalu sebagai na'at, sebagai sifat. Ya. Baik. Kemudian, watbit. Nah, ini perlu diharokati ini. Watbit. Wa, kemudian do-nya sukun. Watbit. To-nya sukun juga. Watbit. Awakhira al-kalimati. Saya ulangi harokat akhirnya. Adkhil inna, ini antum harus catat harokatnya. Supaya nanti kalau ngajarin orang, jangan sampai nggak tahu harokatnya nanti. Ya, adkhil inna, masukkanlah inna alal jumalil atiyati. Ya, watbit awakhiral kalimati. Artinya adkhil, masukkanlah. Kalau dakhala masukkan, kalau adkhil masukkanlah. Perintah dia. Adkhil inna, masukkanlah si inna ini alal jumali, kepada. Ala itu artinya atas, tapi di sini diartikan kepada. Masukkanlah inna kepada al-jumal. Ya. Jumlah-jumlah. Al-jumal ini jamak dari jumlah, yaitu apa artinya? Kalimat. Masukkanlah inna kepada kalimat-kalimat. Al-jumal artinya kalimat-kalimat al-atiyati,
Kalimat-kalimat yang al-atiyah sudah lewat tadi di atas. Ya, iya bisa berikut ini, bisa yang akan datang. Masukkanlah inna pada kalimat-kalimat yang akan datang atau kalimat-kalimat berikut ini nanti. Sudah? Apa tadi artinya al-atiyah, Abu Hanifah? Berikut ini atau yang akan datang. Al-jumal tadi apa, Abu Abdurrahman? Kalimat-kalimat. Ya. Kemudian, jadi kita disuruh memasukkan inna pada kalimat-kalimat yang akan datang. Kemudian kata beliau, what bit, dan itbit, dan berilah apa namanya harokat, tetapkanlah harokat. What bit itu artinya tetapkanlah harokat awakhirul kalimati, tetapkanlah harokat akhir kata. Jadi kasih harokat ya, jangan disembunyikan harokatnya, jangan disukunkan. Jadi kita disuruh masukkan inna dan disuruh tetapkan. What bit itu tetapkan. Tetapkan harokat awakhir artinya akhir-akhir kalimat kata. Paham soalnya ini, Pak Syarwan? Paham soalnya, Pak Syarwan? Ada contoh di bawah 1 sampai 10. Contoh di bawah ini yang titik-titik itu 1 sampai 10 contoh namanya. Kita disuruh masukkan inna dan disuruh harokat. Apa perubahannya kalau masuk inna? Itu yang mau beliau tekankan. Paham ini Abu Hanifah? Soalnya paham? Paham Abu Hanifah soalnya? Hah? Abu Rena? Paham soalnya? Suruh ngapain ini? Kita suruh ngapain? Contoh-contoh yang akan datang. Akan datang contoh, kita suruh masukkan inna. Terus suruh apain lagi? Suruh diharokat. Kasih harokat akhir supaya jelas. Jangan ada yang disembunyikan. Baik. Nah ini yang disuruh kita. Jadi kita harus paham dulu soalnya, baru bisa menjawab. Kalau nggak paham soalnya, bagaimana cara menjawab? Makanya kata para ulama, fahmus soal, nisful jawab. Orang paham soalnya itu setengah jawaban. Yang belum paham soalnya, oh iya, langsung kerja. Padahal belum paham soalnya. Pahami dulu soalnya, baru dikerjakan. Baik, sudah ya. Yang pertama, soal yang pertama. Di sini, al-awwal, ad-darsu sa'bun. Ad-darsu sa'bun. Perlu diharokati ad-darsu? Nggak perlu ya, kan sudah ada di halaman berapa itu? Ad-darsul awal, halaman kelima. Kan sudah ada kan? Jadi kita nggak perlu harokati lagi. Sa'bun. Sa'bun sudah berlalu juga di Durus Logo Jilid 1, artinya sulit. Pelajaran itu sulit. Baik, masukkan inna langsung. Abu Abdurrahman, lihat perubahannya. Masukkan inna. Inna. Ya, innat darsa. Langsung masuk ya. Ini saya hapus dulu. Dan saya bikin di papan tulis supaya antum tahu tulis saya. Saya hapus dulu ya ini. Ya, sekarang perhatikan. Ad-darsu sa'bun. Ini jawabannya yang saya jawab di papan tulis ini, jawabannya aja ya. Masukkan inna menjadi innat darsa sa'bun. Innat darsa sa'bun. Ini ad-darsa, ini sa'bun. Sudah? Seperti itu ya. Jadi membacanya jangan inna ad-darsa, langsung dibaca innat darsa. Ha ya? Ini alif lam apa namanya ini? Alif lam syamsiyah atau qamariyah? Hah? Syamsiyah. Enggak kedengaran alnya, enggak dibaca innal darsa. Innat darsa. Itu namanya alif lam syamsiyah. Baik, selesai nomor pertama. Yang kedua, as-sani as-sayyaratu jamilatu. As-sayyaratu jamilatu. Itu apa artinya itu? Akhnawir. As-sayyaratu jamilatu. Mobil itu cantik. Bisa juga bagus, nggak mesti cantik. Mobil itu bagus, mobil itu keren. Bisa juga jamilat ini banyak artinya. Keren, cantik, ya. Baik. Kamu perhatikan, mobil itu cantik. Masukkan inna, akhnawir. Jadi inna sayya
Rota. Inna sayyarata jamilatun. Ya, as-sayyarata mansub sebagai apa? Isim inna. Jamilatun marfu sebagai apa? Selesai. Sebagai khabar inna. Yang ketiga, as-salis. Al-Qur'anu kitabullahi. Semuanya antum harakati supaya nanti nggak bingung ya. Ketika ngajarin orang jangan sampai nanti nggak bisa baca. Gimana gurunya nggak bisa baca? Ya, jadi kasih harakati. Al-Qur'anu kitabullahi. Quran itu adalah apa? Al-Quran itu adalah kitabnya Allah. Baik. Nah, kalau ini kan jelas ya. Al-Qur'anu kitabullah. Mana mubtada? Al-Qur'anu. Mana khabar? Kitabu. Kenapa kitabu nggak tanwin? Karena mudhaf ya. Allahi mudhafun ilaih. Masih ingat ini mudhafun ilaih? Kalimat yang menyandar. Ya. Kitabu itu menyandar kepada Allah. Makanya dia kalau diterjemah tambahkannya. Al-Quran itu kitabnya siapa? Allah. Kalian perhatikan. Yang ketiga, Abu Hanifah. Al-Qur'anu kitabullah. Masukkan inna menjadi ya, langsung beramal. Innal Qur'ana kitabu. Innal Qur'ana, Al-Qur'ana sebagai apa ini Abu Hanifah? Isim inna. Kemudian kitabu khabar inna dan dia mudhaf ya. Allahi mudhafun ilaih. Innal Qur'ana kitabullahi. Sungguh Al-Qur'an itu adalah kitabnya Allah. Paham ya? Jadi jangan bingung ya, yang kayak begini jangan bingung karena kadang bisa saja khabar itu dia menjadi mudhaf. Bisa saja khabar itu menjadi mudhaf. Jadi nggak bingung lagi kalau jumpa yang seperti ini. Paham ya? Yang keempat, Abu Raina. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Masukkan inna menjadi inna Muhammadan. Kalau ada mansub dia masukkan alif tambahannya. Ya. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam itu namanya jumlah dalam kurung. Jumlah dalam kurung itu nggak kita hitung ya. Anggap aja dia tidak ada tapi hanya diucapkan. Inna Muhammadan Rasul. Inna Muhammadan. Muhammadan sebagai apa ini Abu Hurairah? Isim inna. Mansub atau marfu? Mansub. Kemudian Rasulu sebagai apa? Khabar inna. Kenapa dia tidak bertanwin? Karena dia mudhaf, nyandar ke sini. Makanya diartikan sesungguhnya Muhammad itu adalah rasulnya siapa? Allah. Pokoknya kalau mudhaf itu menerjemahkan tambah apa, Wan? Tambah apa terjemahannya? Nya. Tambahkan nya. Kalau mudhaf ya, menterjemah mudhaf tambahkan nya. Al-Qur'an itu adalah kitabnya Allah. Muhammad itu adalah rasulnya Allah. Jadi kalau dia mudhaf itu kan nyandar pakainya. Ini penghapusnya saya. Ini pulpennya saya. Ini bukunya saya. Jadi dia itu nyandar pakainya. Kalau nggak ada nya kan dia kayak tidak menyandar. Makanya mudhaf itu artinya menyandar. Yang kelima, Abu Hani. Aminatu thalibatun. Ya, aminatu yang kelima yaitu aminatu thalibatun. Aminatu thalibatun. Masukkan inna menjadi inna aminata thalibatun. Inna aminata thalibatun. Apa artinya ini Abu Hani? Ya, sesungguhnya si Aminah adalah pelajar perempuan. Aminata, kenapa? Mansub. Isimnya si Inna. Kemudian, thalibatun. Kenapa tuh? Khabar dari paham ini cara mengaplikasinya Pak Sarwan? Paham ya? Baik. Kalau begitu, ini masih ada
tersisa 5 lagi ya. Yang ke-6, 7, 8, 9 dan 10. Ya, silahkan dikerjakan di rumah ya. Insyaallah besok kita bahas sama-sama. Kita bahas sama-sama. Supaya tidak bingung, silakan dicatat artinya ya. Saya harakati dan saya terjemahkan dulu supaya antum tidak bingung. Yang ke-6 itu bacaannya al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Silakan masukkan inna ya. Jadi cara latihannya besok kalau ngerjain di rumah jangan pakai pulpen langsung. Pakai pensil dulu. Jadi kalau salah nanti bisa dirubah. Jadi kalau pakai pulpen kan nanti repot. Udah kerja pakai pulpen salah-salah nanti. Jadi kerjanya pakai pensil semua. Pakai pensil saja. Jadi nomor 6 itu bacanya al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Tinggal dimasukkan inna nanti. Ya. Artinya itu al-lughah artinya bahasa. Al-arabiyyah, Arab, bahasa Arab, sahlatun, mudah. Itu nomor 6 ya. Silakan dikerjakan sendiri ya, masukkan inna. Tes-tes dulu, walaupun besok kita akan kerjakan sama-sama juga. Ini mau dilihat aja apa betul paham atau enggak kalau ngerjain sendiri. Kemudian yang ke-7. Hadhis sa'atu ghaliyatun. Enggak asing kan dengan kalimat ghaliyatun, artinya mahal. Hadhis sa'atu ghaliyatun. Kalau ada hadhihi setelahnya isim yang beralif lam, maka isim yang beralif lam lebih dahulu untuk diterjemahkan. Ini kaidah yang sudah sering sekali saya sebut di Dursul Lughah jilid 1. Kalau ada isim isyarat, kata tunjuk ini atau itu, yang penting kata tunjuk, setelahnya isim yang beralif lam. Maka isim yang beralif lam lebih dahuluan untuk diterjemahkan. Maka kalau diterjemahkan, jam tangan ini, jam tangannya dulu, jangan bilang ini jam tangan. Tapi jam tangan ini ghaliyatun. Mehong, harganya mahal. Paham ya? Baik, yang ke-8. Bilalun ghaniyun. Apa artinya Bilal, Pak Syarwan? Nama orang. Si Bilal ghaniyun. Apa ghaniyun, Abu Zul? Kaya. Ghaniyun kaya ya. Dalam ayat, Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah kaya, kalian miskin. Allah kaya, tidak butuh sama siapapun. Sementara kalian fakir, fuqara. Kalian adalah orang yang butuh sama Allah. Sudah. Yang ke-9. Al-mudiru fil fasli. Mudir. Mudir apa, Abu Abdurrahman? Mudir. Hah? Kepala sekolah. Mudir pondok pesantren. Maksudnya kepala sekolah pondok pesantren. Paham ya? Itu disebut dengan mudir. Baik. Mudir fil fasli. Al-mudiru fil fasli. Kepala sekolah itu fil fasli. Apa artinya Ihsan fil fasli? Di dalam kelas. Kepala sekolah itu di dalam kelas. Yang ke-10, al-ma'u baridun. Apa artinya Rizki? Air itu dingin. Ya, baridun dingin ya. Baridun dingin. Ya, makanya waktu pergi di Malino itu kemarin Rizki, dingin airnya ya. Maka kita bilang al-ma'u baridun. Air ini panas. Air ini dingin. Waktu bikin kopi panas, al-qahwatu harun. Kopi itu panas. Paham ya? Jadi, sudah tahu artinya ya. Sudah saya rakati juga. Silakan pembahasan ini diulang-ulangi rekamannya. InsyaAllah akan kita share di YouTube ya. InsyaAllah. Baik, naktafi. Kita bahas sampai 5 dulu ya. Sisanya 5 antum kerja-kerja tes-tes sendiri. Walaupun besok kita akan kerja sama-sama. Ini tugas nggak wajib. Yang mau kerja-kerja, yang nggak sempat juga nggak apa-apa. Besok insyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali tentang pembahasan ini. Naktafi. Wassalamualaikum Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.